Halo sobat anime, gas lagi apoteosisnya. Langsung aja gaskeun. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah Zen mendapatkan guru misterius, Zen ia juga mendapatkan hadiah dari master tua itu berupa token auman unlimited dan juga cambuk ajaib. Namun setelah mendapatkan hadiah, Zen ia juga harus pingsan selama 6 bulan dan melihat Zen yang terbaring selama 6 bulan membuat Ning Yudi ia sungguh sangat khawatir. Sedangkan untuk Shiji, ia terus bermain alat musik untuk dapat menghibur Zen yang sedang tidak sadarkan diri di setiap harinya. Hingga suatu hari Zen ia pun akhirnya bangun dari pingsannya. Alunan musik yang dimainkan oleh Shiji benar-benar sangat bagus dan itu membuatku lebih baik, pikir dari Zen. Setelah bangun dari pingsannya, di sini Zen ia pun merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Karena di sini Zen ia lagi tidak dapat merasakan rasa sakit yang menyiksa tubuhku selama 6 bulan ini akhirnya benar-benar menghilang. Namun melihat Zen yang bengong membuat Ning Yudi ia pun khawatir. Lo Zen, apakah kau baik-baik saja? Namun melihat Ning Yudi yang terlihat panik, membuat Zen ia pun memutuskan untuk sedikit mempermainkannya dengan cara sepertinya aku tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dan jelas akting yang dilakukan oleh Zen membuat kedua ciwi-ciwinya ini khawatir. Lu Zen, jangan khawatir, aku akan mencari cara untuk dapat menyelamatkan dirimu. Ya, bertahanlah, aku akan pergi ke Zhengzhou untuk membantumu mencari obat-obatan agar kau dapat pulih, ujar kedua ciwi-ciwinya yang panik ini. Namun melihat kedua ciwinya yang panik, membuat Zen ia pun tertawa dan membawa kedua ciwi-ciwinya ini terbang ke udara. Dan jelas akting yang dilakukan oleh Zen membuat kedua ciwinya ini marah dan juga kesal tentunya karena telah dipermainkan oleh Luo Zen. Maaf ya, aku hanya bercanda, ujar dari Zen. Dan setelahnya kini mereka pun kembali turun. Dan di sini Zen ia mengatakan kalau berlatih seni bela diri misterius kekacauan benar-benar membuatnya merasa sangat tersiksa selama 6 bulan terakhir. Dan aku juga masih harus perlu belajar dan juga terus berkultivasi. Dan sekarang kalian berdua bisa beristirahat, ujar dari Zen. Dan setelahnya kini Zen ia pun melanjutkan kultivasinya dan ia merasakan kalau energi Yuan yang ada di dalam tubuhnya telah menghilang dan digantikan dengan energi kekacauan. Dan itu sempat membuat Zen ragu apakah dirinya berhasil mengganti energi Yuan dengan energi kekacauan itu. Namun kehilangan energi Yuan membuat Zen bingung, lantas bagaimana aku dapat menggunakan teknikku dan jurus-jurusku jika energi Yuanku tidak ada lagi. Dan untuk mencobanya, di sini Zen ia pun pergi ke area terbuka dan mulai fokus untuk dapat membentuk bola api. Dan tanpa diduga, ternyata Zen berhasil membuat bola api dan begitu dilepaskan, benar-benar memberikan ledakan yang sangat dahsyat yang membuat langit malam seketika menjadi merah. Dan itu membuat Zen ia berujar, tidak sia-sia menderita selama 6 bulan ini. Mungkin saja di masa depan aku akan menjadi lebih kuat lagi dalam menggunakan energi kekacauan ini. Dan sekarang baiklah, aku akan kembali lagi ke rumah peri. Dan siapa tahu ada sesuatu yang menarik di tempat itu, pikir dari Zen. Dan benar saja, menggunakan token rumah, Zen ia pun dapat masuk ke dalam rumah peri itu. Dan setibanya di rumah peri, di sini Zen ia pun langsung disambut oleh kakek Zeus ini yang berujar, selamat lo Zen karena telah berhasil mempelajari seni bela diri dari misteri kekacauan. Dan aku juga tidak mengira kalau kau dapat mempelajarinya. Dan kau juga sangat beruntung dapat belajar dari master pendiri rumah peri ini, ujar kakek tua itu yang membuat Zen berujar, aku telah berlatih mempelajarinya, walaupun tentu saja aku belum dapat menguasainya secara penuh. Di sini Zen juga berujar, aku datang ke tempat ini karena memang aku ingin tahu apakah ada seni bela diri lainnya yang lebih menarik lagi. Karena aku ingin mencoba mempelajari seni bela diri lainnya, sambut dari Zen. Di sini kakek Zeus ia berujar, ada. Misalnya teknik pemurnian Yuan Qi. Apakah kau mau mempelajarinya? Tanya kakek Zeus ini.
Di sini kakek tua ini ia mengatakan kalau tempat terbaik dalam mempelajari teknik pemurnian itu ada di Gunung Yuan magnetik yang mengandung 5 unsur. Dan Zen yang setuju ingin mempelajari teknik itu, dan sebelum ia pergi ia harus menyiapkan beberapa persiapan. Dan begitu persiapan itu telah usai, Zen ia pun pergi menuju pegunungan Yuan magnetik, di mana tempat tersebut adalah tempat yang penuh dengan energi yang sungguh sangat luar biasa meluap-luap. Dan begitu Zen mendekati tempat itu, Zen langsung dihadapkan dengan energi bilah angin yang datang ke arah dirinya. Walaupun di sini Zen yang dapat menghindarinya, tapi itu tidaklah mudah karena memang bilah angin itu terus mengejar pergerakan dari Zen. Namun Zen pada akhirnya dapat kabur, dan Doi ia pun kini pergi menuju area pegunungan. Dan Doi pun dapat mencoba menyegel Gunung Yuan itu dengan menggunakan energi miliknya, dan itu bukanlah sesuatu yang sulit untuk dapat dilakukan oleh Luo Zen. Hingga pada akhirnya Zen yang telah berhasil mempelajari teknik itu, ia harus berhadapan dengan sebuah tentakel aneh yang pernah muncul sebelumnya yang berasal dari makhluk bayangan. Dan itu jelas membuat Zen cukup terkejut. Hei, ini adalah makhluk bayangan. Bosmo saja dia melarikan diri saat berhadapan dengan mereka. Maka dari itu jelas aku harus cepat-cepat pergi dari tempat ini sebelum hal buruk menimpa diriku, ujar dari Zen. Dan benar saja, kini Zen pun yang mencoba untuk kabur. Doi pun terus dikejar oleh tentakel itu, hingga di satu titik Zen ia pun dapat lolos begitu ia telah berada cukup jauh dari wilayah gunung magnetik itu, di mana tentakel itu tidak lagi dapat mengejar dirinya. Akhirnya aku berhasil lolos dari makhluk tersebut. Dan sepertinya makhluk itu tidak dapat meninggalkan ruang hampa terlalu jauh, pikir dari Zen. Namun di dalam perjalanan kembali di sini, Zen ia pun merasakan ada sesuatu yang terjadi di angkasa. Hei, apa itu? Apa yang terjadi? Namun begitu dicek menggunakan kehendak dunia, barulah Zen sadar. Jadi begitu. Ternyata jalan menuju dunia batas atas telah diperbaiki. Sedangkan di sisi lain, di dataran Dewa Laut, di sini Yu Mao yang pun mendapatkan laporan dari bawahannya kalau saat ini banyak para kultivator yang dapat naik kultivasinya dengan sangat cepat. Dan juga bertanya apakah Nyonya akan pergi ke dunia atas? Tidak, aku juga tidak tahu, sambut dari Yu Mao. Ia begitu ragu karena ia tahu, aku sebelumnya telah terlibat di dalam perselisihan antar raja. Dan jika aku menaik ke dunia batas atas, mungkin saja di sana aku akan mendapatkan hukuman dari Raja Chengfa. Tapi jika aku tetap berada di dunia bawah ini, kultivasiku tidak akan berkembang, ujar dari Yu Mao yang galau. Sedangkan di sisi lain, Raja Kamret ini ia pun ditinggalkan oleh para pasukannya yang kuat-kuat yang telah duluan naik ke dunia batas atas, dan Doi ditinggalkan oleh para pasukannya. Waduh. Dan kegalauan pun terjadi juga kepada raja-raja lainnya yang bingung karena mereka harus segera naik ke dunia batas atas. Aku juga harus naik ke dunia batas atas. Dan aku juga harus segera mempersiapkan keberangkatanku dan mengurus penyerahan takhtaku, ujar Pak Tua ini. Sedangkan untuk raja lainnya, Doi pun panik. Ia pun panik ketika ia melihat putrinya membakar tubuhnya dengan kekuatan Phoenix. Yui, ayah, aku tidak tahu apa yang terjadi kepada diriku, ujar Yui yang belum dapat mengendalikan kekuatan Phoenix yang telah menjalin kontrak dengan dirinya. Dan Zen yang memang memiliki kehendak dunia, ia pun dapat melihat Yui yang saat ini memang kondisinya tidak stabil. Dan melihat putrinya yang kacau seperti ini membuat Pak Tua ini pun khawatir. Yui, jika kau tidak stabil dapat mengendalikan kekuatan Phoenix, ayah jadi ragu harus meninggalkanmu di dunia bawah ini. Tidak, ayah, aku baik-baik saja. Di sini putri Yui pun juga berujar, Luo Zen, kau sudah berjanji akan kembali ke kerajaan besar, dan jika kau mendengar doaku ini, aku mohon maaf. Dan sepertinya aku tidak bisa menepati janjiku untuk dapat bertemu kembali dengan dirimu, karena memang ada 100.000 alam di dunia batas atas. Dan jika aku pergi ke salah satu alam itu, dan kuharap kau bisa secepatnya meningkatkan kultivasimu dan pergi ke dunia batas atas, dan aku juga berharap aku bisa mendengar namamu di atas sana dan dapat bertemu kembali dengan dirimu, ujar Yui di dalam doanya.
Dan untuk doa dari Yui ternyata dapat didengar oleh Luo Zhen yang memang telah memiliki kehendak dunia. Dan 1 bulan kemudian, Zen ia juga telah ada di tingkatan limbo puncak dan ia juga merasa ada yang aneh dengan tubuhnya. Hei, mungkinkah tubuhku telah mendapatkan penolakan dari dunia bawah ini? Secara umum pejuang yang telah berada di tingkatan Gosen sajalah yang mendapatkan penolakan dari dunia bawah. Tapi aku yang ada di tingkatan limbo telah mendapatkan penolakan. Hah? Pikir dari Zen. Namun di sini naga hijau ia berujar kalau syarat untuk naik ke dunia batas atas bukanlah dari kultivasinya, tapi siapa saja yang telah mendapatkan penolakan dari dunia bawah, maka orang itu telah layak untuk naik ke dunia batas atas. Karena memang tidak semua orang yang ada di ranah God Sense dapat mendapatkan penolakan dari dunia bawah. Ya gitulah. Waduh. Dan di sini naga hijau yang menduga sepertinya energi kekacauan Chow Mulah yang telah membuat dirimu ditolak di dunia bawah ini. Dan jika kau masih menggunakan energi Yuan Qi, seharusnya kau belum dapat penolakan tersebut. Tapi lain cerita jika energi Yuanmu telah digantikan dengan energi kekacauan, sambut naga hijau. Namun tak lama setelahnya datanglah Ning Yudi. Doi yang datang dan melihat Zen yang bengong membuatnya bertanya, Beb, aku baru saja menyelesaikan latihanku dan kau ada apa? Apakah ada yang salah? Tanya dari Ning Yudi. Tidak ada. Lebih baik ayo kita kembali, ujar dari Zen. Dan dalam perjalanan kembali pulang, tiba-tiba saja Zen ia pun dikejutkan dengan dirinya yang tiba-tiba saja melayang. Dan melihat Zen yang melayang membuat Ning Yudi ia berujar, "Hei, apa yang kau lakukan? Kenapa kau melayang? Apakah kau sedang melakukan sesuatu yang istimewa?" Sedangkan untuk Zen di sini Doi pun berpikir, "Hei, aku tidak menduga kalau penolakannya akan semakin kuat. Dan jalan satu-satunya agar aku dapat tetap berjalan aku harus menggunakan energi kekuatan dari sisik naga untuk dapat melawannya," pikir dari Zen. Dan kini mereka pun melanjutkan perjalanan untuk pulang. Dan 3 hari kemudian di sini Ning Yudi Doi pun mual. "Hei, ada apa? Ada apa ini?" pikir dari Ning Yudi. Namun setelah diceklah ternyata Ning Yudi Doi bunting. Selamat ya Nona, ente bunting, ujar seorang tabib. Hei, mendengar hal itu tentu saja membuat Ning Yudi bahagia. Dan ia ingin segera memberitahukan berita bahagia ini kepada Zen. Namun sebelum Doi sempat memberitahukan Zen, Doi pun berpapasan dengan Zen. Di mana Zen ia berujar, Beb, aku ingin berbicara sesuatu yang sulit. Dan mungkin saja kau akan sulit untuk dapat menerima berita ini, ujar dari Zen yang membuat Ning Yudi bingung. Ditambah ketika Zen berujar kalau dirinya tidaklah lagi dapat bertahan lama di dunia bawah ini. Beb, selama 3 hari ini aku telah menerobos kultivasiku dan aku juga saat ini sangat sulit untuk dapat berdiri di atas tanah. Dan setiap harinya maka penolakan ini akan semakin buruk. Saat ini aku mendapatkan penolakan dan mungkin aku harus pergi meninggalkan dunia bawah ini. Mungkin hari ini ataupun besok. Aku akan naik ke dunia batas atas, ujar dari Zen yang mengejutkan Ning Yudi. Apa? Di sini Ning Yudi pun cukup terkejut ketika udah diewek brutal, ditinggalin. Waduh. Dan pada siang harinya di sini Zen ia pun makan siang berempat bersama dengan nenek tua ini. Di mana nenek tua itu yang tahu kalau Zen akan pergi membuatnya berujar, sungguh disayangkan. Pernikahanmu belum genap 1 tahun, tapi kalian sudah harus berpisah karena kau akan segera naik ke dunia atas. Mendengar hal itu, di sini Zen ia berujar, tetua jadi, maafkan aku karena aku akan merepotkanmu untuk menjaga Ning Yudi. Karena memang untuk saat ini aku tidak lagi memiliki pilihan lain dan aku juga telah memintanya untuk berlatih keras agar kami dapat kembali bertemu di dunia batas atas nanti, ujar dari Zen. Sedangkan untuk Ning Yudi ia berujar, aku masih belum dapat menerimanya, tapi yang pasti aku akan merindukanmu. Dan sebelum pergi, di sini Zen ia juga memberikan wajangan agar Ning Yudi berlatih dengan hati-hati dan menghindari tempat-tempat berbahaya. Aku paham. Toh aku juga tidak bisa berlari kemana-mana di masa depan, ujar dari Ning Yudi yang membuat Zen bingung. Kenapa? Karena memang di sini Ning Yudi ia pun memutuskan untuk tidak
tidak memberitahukan Zen perihal kehamilannya agar Zen tidak khawatir nantinya. Tidak ada apa-apa. Aku hanya berpikir sebagai seorang raja istana awan ya. Jadi ya sumber daya kultivasi seharusnya cukup, ujar dari Ning Yudi. Sedangkan untuk Shiji, ia pun sedikit kesal dan ia juga tidak terima dengan pemandangan yang seperti ini. Namun ya, aku melihat mereka seperti ini itu membuat hatiku tidak tahan. Tapi ya karena aku telah terlanjur ada di tempat ini, ya aku harus menahannya. Dan sadar kalau mereka akan berpisah di sini, Shiji ia berujar, ya aku harus berlatih dengan giat secepatnya dan memasuki dunia galaksi ungu untuk dapat berlatih agar aku dapat segera naik ke dunia batas atas dan kembali bertemu dengan Luo Zhen, ujar Shiji di dalam hati. Dan beberapa jam kemudian, kini Luo Zhen telah bersiap untuk melonjak ke dunia batas atas. Karena ketika Zen melepaskan kekuatan sisik naga yang menahan dirinya di dunia bawah ini, Zen, ia langsung terbang melayang ke angkasa. Dan itu hanya dapat membuat Zen melihat kedua wanitanya hanya dapat melihatnya akan pergi. Dan sesaat sebelum Zen pergi, di sini Ning Yudi ia berpesan, "Lu Zen, jika kau telah sampai di atas sana, hati-hatilah dan jaga kesehatanmu. Kau harus bisa merawat dirimu sendiri. Aku pasti akan merindukanmu," ujar dari Ning Yudi, dan itu dibenarkan oleh Shiji. "Ya, pesanku juga sama," sambut dari Shiji. Dan benar saja, selepas itu Zen ia pun melayang ke angkasa, meninggalkan dunia batas bawah, meninggalkan semua yang ada di bawah sana. Dan di dalam perjalanan itu, di sini Zen ia pun berfokus untuk melihat Ning Yudi yang saat ini ternyata hanya dapat merenung kepergian dari Luo Zhen. "Yudi, sepertinya ia sangat sedih. Aku benar-benar tidak tega melihatnya," ujar dari Zen. Namun begitu ia mencoba mencari Shiji, lah kemana dia? Dia sekarang nggak ada di dunia bawah ini, ujar dari Zen ketika ia mencoba melihat gadis-gadisnya menggunakan kehendak dunia. Di sini Zen ia juga sadar kalau kultivasi milik Shiji terlalu rendah untuk dapat naik ke dunia batas atas. Sepertinya saat ini ia sedang ada di dunia galaksi ungu. Tapi ya kenapa dia pergi ke tempat itu? Pikir dari Zen. Namun ia mengingat sejak kedatangan kakek tua dari keluarga surgawi, sepertinya dirinya menyembunyikan sesuatu, pikir dari Zen. Namun ya sudahlah, tidak apa-apa. Selama ya itu bukan masalah, itu bukanlah apa-apa, asalkan dia baik-baik saja, pikir dari Zen. Dan kini Zen ia pun benar-benar dihentakkan dari dunia batas bawah menuju dunia batas atas. Dan itu benar-benar membuat Zen merasakan rasa sakit yang sangat luar biasa di kepalanya. Namun tak lama setelahnya Zen ia pun sadar dari pingsannya, dan Zen bangun di sebuah tempat bersamaan dengan orang-orang lainnya yang tidak ia kenal, dan sepertinya saat ini dirinya telah ada di dunia batas atas. Dan selesailah alur cerita dari apoteosis kita di sini dulu, dan petualangan Zen di dunia batas atas dalam merebut kebebasannya akan dibahas di part selanjutnya. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Thank you, bye.